Sejak tahun 1999, Kepulauan Maluku terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten kota, sedangkan Provinsi Maluku Utara menaungi 10 kabupaten kota. Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di kedua provinsi tersebut memiliki ikatan pela antara satu negeri dengan lainnya. Salah satu contoh negeri yang membina hubungan pela adalah negeri Batu Merah dan negeri Paso. Kekerabatannya bermula saat Maluku dikuasai oleh Sultan Ternate hingga ke Irian Barat dan Filipina. Dan setiap daerah wajib membayar upeti per tahunnya. Pada abad ke-16, warga negeri Batu Merah dan Paso bersamaan menuju Ternate dengan menggunakan kora-kora. Sekembalinya dari Ternate, kedua rombongan tersebut diterjang gelombang pasang dan badai di laut. Kora-kora masyarakat negeri Paso mengalami musibah. Secara sukarela, masyarakat negeri Batu Merah melajukan dayung mereka untuk membantu masyarakat negeri Paso. Setelah itu, kedua rombongan merapat ke Tanjung Pela untuk beristirahat. Warga Batu Merah berbagi bekal berupa kelapa dan ikan dengan warga Paso. Dari sikap saling membantu inilah akhirnya kedua pihak mengangkat sumpah bersama dengan cara membalikan sebuah batu dengan kondisi tangan berlumur darah. Dan hingga kini ikatan tersebut tetap lestari. Negeri Paso juga kemarin itu ada renovasi gereja tuanya. Kita juga diundang untuk ke sana dan kita ke sana untuk sama-sama melihat hal-hal yang kekurangan apa yang kita bisa bantu dan kita bantu. Kalau dari Paso itu kebanyakan itu mereka membantu itu secara material. Apa yang ada di mereka kirim ke Batu Merah. Kalau tidak kita melaksanakan kegiatan masjid ini tidak memberitahu kepada mereka memarahi kita seperti begitu. Adik seperti dengan kakak seperti itu. Antara orang-orang Paso dan orang-orang Batu Merah, yang pertama bahwa orang Paso dan orang Batu Merah dilarang untuk mengawini. Yang kedua bahwa mereka harus menjaga kebersamaan hidup mereka, saling membantu, tolong menolong. Dan yang terakhir itu tidak lagi dilakukan misalnya itu ada kekecewaan, kacau dan lain sebagainya. Dalam kondisi apapun mereka adalah orang-orang bersaudara, pela untuk menjaga negeri Batu Merah dan juga menjaga negeri Paso. Masjid Nurul Islah di negeri Paso juga menjadi wujud nyata kuatnya ikatan pela antar negeri. Sejak pertama kali berdiri hingga saat ini, Masjid Nurul Islah telah mengalami beberapa kali pemugaran. Menurut Imam Masjid Muhammad Wamir, masjid ini dapat menampung hingga 600 jamaah. Selama proses pemugaran tersebut, masyarakat negeri Batu Merah senantiasa memberi dukungan moral dan material kepada negeri Paso. Dan keakraban antara kita dengan jemaah kita di sini sama saudara-saudara kita di sini sangat akur, sangat akrab sekali. Ketika kita bekerja bakti, alhamdulillah saudara-saudara kita datang kerja sama-sama. Kita sama-sama membangun satu kebersamaan yang baik. Selama ini tidak ada masalah lah begitu. Dan respon saudara-saudara kita di sini tentang kita beribadah di sini sangat baik sekali. Negeri Batu Merah dan negeri Paso juga rutin menyelenggarakan tradisi panas pela. Budaya ini merupakan salah satu identitas bagi masyarakat Maluku untuk mempererat tali silaturahmi antar negeri yang terkait sumpah dan ikrar saudara. Bentuk perayaan dengan menggambarkan kembali kisah awal ikrar pela yang dilanjutkan dengan tradisi makan bersama. Selain mengikat pela dengan negeri Paso, negeri Batu Merah juga memiliki garis kekerabatan atau gandong dengan negeri Ema. Bila mayoritas masyarakat di negeri Batu Merah adalah Muslim, maka mayoritas masyarakat di negeri Ema adalah Kristen. Sekretaris Negara Ema Andreas Moses mengungkapkan, dahulu leluhur mereka berlayar dari desa Hunisi, Pulau Seram menuju Pulau Ambon. Beberapa orang singgah di suatu tempat, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan. Inilah yang menjadi cikal bakal tersebarnya satu ikatan keluarga yang kemudian membentuk negeri sendiri.
Ema dan Batu Merah itu terikat dari dulu. Coba ini sebuah kisah yang tidak bisa disangkali nanti, lihat. Itu di Batu Merah, masjidnya dibangun oleh kita. Sama-sama saudara dari Ema bangun. Kayunya diambil dari hutan Ema. Diambil turun ke bawah. Sampai sekarang ini ada. Nanti dicek saja, itu ada. Yang pantang alis itu? Ya, itu. Jadi hubungan itu tidak bisa sama sekali diputuskan oleh apapun juga. Karena ya gandung, saudara, adik kakak. Ya. Bagi masyarakat negeri Batu Merah, Paso, dan Ema, ikatan Pela dan Gandong tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga wujud nyata perekat kebersamaan sekaligus mekanisme manajemen konflik. Irsali Sahulete dari negeri Batu Merah menganggap ikrar Pela dan Gandong yang selama ini terjalin mesti tetap lestari hingga ke generasi selanjutnya. Dengan adanya warisan hubungan Pela Gandong antara ketiga negeri ini, sebagai anak cucu atau sebagai penerus anak negeri, sudah sejogjanya kita harus terus menjalin komunikasi dan selalu berinteraksi dalam rangka untuk bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk membangun ketiga negeri ini secara bersama-sama. Keberagaman menjadi modal sosial yang amat penting dalam dinamika bermasyarakat. Dan Pela Gandong mampu menjadi katup pengaman efektif bagi rakyat Maluku ketika muncul konflik yang bersifat horizontal.